KCBS punya cabang di Larantuka, di Flores Timur di Larantuka, tapi untuk pembelian saja begitu. Jadi semua dikonsentrasikan pengolahannya di Momere. Rotim, kemudian Ende, Manggarai juga ada sama juga. Semua konsentrasi prosesnya di Momere. Di Momere. Itu SK, surat keterangan asal barang. Saat ini SKB agak lain, ini SKA agak lain karena ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Perdagangan. Ya. Dan ini saat ini ada di Kupang, tapi kita punya kendala transportasi komunikasi dengan Kupang karena jarak ya. Jadi itu agak satu menjadi kendala kita. Kalau ini bisa ada di Momere, ini market yang ada ini harus ditambah. Kita minta nanti kita akan rapat lagi. Kita akan menuju ke Jepang untuk bicara dengan teman-teman di Jepang. Market Jepang akan kita masuk. Karena kita punya sumber daya. Dan kalau uang kan gampang, sumber dayanya jadi masalah. Kita harapkan di bulan Juni tahun depan kita sudah bisa langsung keluar dari Nusa Tenggara Timur kemanapun. Karena pesawatnya 2 pesawat. Berapa kali ekspor? kita setiap bulannya kita harapkan 3-4 kontainer dengan durasi tonase itu tiap kontainernya 20 sampai 24 ton seperti itu. Ke negara tujuan? Negara tujuan kita Jepang, Korea, Cina, Vietnam, kemudian Malaysia dan Singapura saat ini. Ya. Jenis ikan apa yang diekspor? Saat ini untuk KCBS kita prioritaskan pada 2 jenis ikan saja, yaitu ikan pelagik besar, tuna dan cakalang. Ya. Berapa nelayan yang membangun kemitraan dengan KCBS sendiri? Saat ini untuk di Kabupaten Sika saja kurang lebih ada untuk ikan cakalang, pemancing ikan cakalang ada 24 nelayan yang di dalamnya itu kurang lebih 15 sampai 24 kapal ya, 24 armada yang di dalamnya 15 sampai 20 krunya. Ya. Kemudian untuk tuna sendiri kisarannya 42 lebih lah seperti itu. Dan di tiap armadanya itu 2 sampai 3 orang kurang lebih seperti itu. Pola kemitraan yang dibangun dengan nelayan itu bagaimana? Ya, kita membangun pola kemitraan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kita memberikan dana operasional kepada mereka, kemudian mereka menyerahkan hasil tangkapannya kepada kita. Ya, kita harapkan seperti itu. Dan itu kita kawal dengan ya, pendekatan kekeluargaan dengan mereka. Untuk permintaan pasar sendiri dari KCBS sendiri, apakah rata-rata 20 ton per bulan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar permintaan atau masih jauh? Ini satu hal yang spesial untuk KCBS terkait dengan permintaan pasar sampai saat ini belum mencukupi, ya, dan tidak dibatasi sebenarnya. Kita berharap pemerintah mendukung kita supaya bisa menggenjot perikanan tangkap sehingga pengolahan ini bisa lebih banyak lagi. Jadi tidak terbatas, Pak. Kalau ukuran tuna yang mau diekspor ukurannya seperti apa? Ukuran tuna dia ada gradingnya, kualitasnya mulai dari kilonya sampai dengan kualitinya itu ada masing-masing ada perbedaan. Kalau rata-rata yang diproduksi oleh KCBS yang dikirim? Itu rata-rata grade B dan A sashimi. Sashimi. Ya. Kalau cakalang? Cakalang itu grade AB juga. AB. Cakalang juga Ekspor semua rata-rata. selain Ada kendala sejauh ini, Pak? Kendala ya sejauh ini kita butuh ya macam support atau dukungan terkait dengan transportasi, karena biaya transportasi sekarang ini cukup tinggi, sangat tinggi untuk kita. Ini menjadi kendala. Jadi perbandingan antara margin keuntungan kita, ya kita bilang masih untung, tetapi sedikit terhalang juga dengan harga kontainer ini semua. Dari sini larinya kemana nih? Dari sini rutenya dari sini ke Surabaya langsung ke luar. Biasanya transit di Singapura, kemudian langsung ke negara tujuan. Hari ini tujuannya kemana, Pak? Hari ini Korea Selatan. Apakah setelah Korea Selatan, apakah ada negara lain yang mau di Jepang? Tujuan berikutnya Jepang. Pemerintah, apa dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah untuk ke depan ini? Yang pertama kita butuh ekspor langsung dari Momere. Saat ini memang kita ekspor, tetapi kita melalui Surabaya.
Ya, jadi kalau bisa dari Maumere langsung, jadi PAD ataupun keuntungan banyak untuk kita lah. Ya, Langsung ke negara tujuan. Ya, Langsung ke negara tujuan. iya langsung ke negara tujuan. Walaupun singgah di Surabaya untuk connecting kapal, tetapi closing container dalam arti secara administrasinya, customnya semua dari Maumere. Dan itu punya nilai tambah untuk Maumere lah. Berarti selama ini belum, Bang? Selama ini memang belum. Jadi yang kita lakukan ekspor ini memang closing container di sini, tetapi secara administrasi itu di Surabaya. Nanti laporan SKA, surat keterangan asal barang itu dari Surabaya. Dan ini yang kita minta pemerintah bisa genjot ini. Nah, kita siap mendukung. Ya, kita dukung. Dari Kementerian Perdagangan terus menghubungi kita dan saya selalu berkontak dengan mereka untuk memberikan data-data untuk supaya bisa ekspor langsung dari Maumere. Produksi KCBS sendiri setahun berapa? Bervariasi, Pak, ya. Mungkin bisa dikalkulasi dari tonase pendapatan. Dari tuna berapa, Bang? Yang tertinggi apa jenis? Yang tertinggi cakalang, Sekarang berapa setahun? Cakalang tonase dari produk tonase yang kita bahan baku 300 ton per bulan. Tapi ini bervariasi. Karena masa paceklik bulan 5, 6, 7 itu susah sekali kita susah dapat. Pak Manajer, apakah setelah kedua negara ini apakah ada melebarkan sayap ke negara lain? Rencananya, karena sekarang ini kita sementara bekerja keras untuk mensertifikasi wilayah perairan kita NTT. Dan itu kita KCBS sementara mengerjakan itu. Namanya sertifikat MSC. Ini sertifikat tertinggi untuk Eropa. Dan ini kalau sampai ini jadi berarti luar biasa untuk NTT Maumere khususnya. Karena kita terdaftar di situ, kita yang mengusahakan situ. Nah, jadi ini bisa menembus pasar Eropa, Amerika. Ya, jadi dua target ini ke depannya. Saat ini kita untuk cukup Asia, tapi punya pemikiran untuk mengejar ke pasar Eropa dan Amerika. Selain kita di daerah mana? Kabupaten KCBS punya cabang di Larantuka, di Flores Timur di Larantuka, tapi untuk pembelian saja begitu. Jadi semua dikonsentrasikan pengolahannya di Maumere. Berarti floating pembelian saja, Bang? Floating pembelian. Floating, kemudian Ende, Manggarai juga ada sama juga. Semua konsentrasi prosesnya di Maumere. Terakhir, di Maumere. Pak Manajer, terakhir Iya. ini soal syarat dokumen apa yang memang masih kurang dari Kabupaten Sika sehingga kita kok masih terus untuk ekspornya itu melalui pintu Surabaya bukan melalui Sika sendiri. Baik, nah ini poin penting karena kami juga mengusahakan pemerintah juga kerja keras untuk ini. Itu SK, surat keterangan asal barang. Saat ini SKB agak lain, SKA agak lain karena ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Perdagangan. Ya, dan ini saat ini ada di Kupang, tapi kita punya kendala transportasi komunikasi dengan Kupang karena jarak, ya. Jadi itu agak satu menjadi kendala kita. Kalau ini bisa ada di Maumere, ini luar biasa sekali. Ini Maumere harus punya paling kurang ada bidang perdagangan luar negeri lah. Ya. Kalau sudah ada bidang perdagangan luar negeri, ini mempercepat lah. Ini bagiannya pemerintah, tapi kita mengharapkan itu bisa lebih cepat direalisasikan. Kita siap mendukung dari KCBS, dokumen apa saja kita siap mendukung. Karena kalau belum pun pasti penerimaan pendapatan itu akan ada di Surabaya, bukan di Maumere. Betul sekali. Bea cukai semua itu akan terjadi di Surabaya. Sementara kita punya bea cukai di sini sudah standar untuk ekspor ini sudah. Bea cukai kita sudah. Sekarang ya tinggal di situ saja di perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan untuk SKA atau COO. Surat keterangan asal barang. Ya, betul. Itu saja. Itu yang menjadi kendala. Ini kalau kita siapkan dengan baik, harusnya kekuatan ikan, khususnya pengolahan ikan di Nusa Tenggara Timur menjadi kekuatan. Dan saya yakin pemerintah provinsi, jadi saya bicara juga tentunya kepada Pak Menteri dan Bapak Presiden untuk kita memperkuat basis ini menjadi kekuatan selalu kekuatan ekonomi. Desain marketnya harus didesain. Market yang ada ini harus ditambah. Kita minta nanti kita akan rapat lagi. Kita akan menuju ke Jepang untuk bicara dengan teman-teman di Jepang. Market Jepang akan kita masuk. Karena kita punya sumber daya, dan kalau uang kan gampang, sumber dayanya jadi masalah. Jadi yang punya kita hari ini yang ada kerjaan itulah sebenarnya modal terbesar, bukan uang. Modal terbesar pada bagaimana mereka mampu untuk mengerjakan ini dengan baik.
Kedua, modal terbesar kedua adalah yang pertama yang menangkap dengan baik. Lalu kita siapkan alat tangkap yang cukup, jangan pergi 1 hari, tapi mereka bisa pergi mungkin seminggu 2 minggu berbalik. Nah ini kita siapkan ini dengan baik sehingga pada saatnya nanti kita siap untuk industri yang cukup besar untuk mampu melakukan ekspor yang lebih besar lagi. Oh Bu, selama mengeksportasi Dari luar, dari Surabaya, dari Jawa. Dari Monmi langsung ke tujuan. Pasti, kemarin saya sudah bicara dengan Bapak Menteri Perdagangan. Kita harapkan di bulan Juni tahun depan kita sudah bisa langsung keluar dari Nusa Tenggara Timur kemanapun. Karena pesawatnya 2 pesawat besar yang telah disiapkan buat kita.